Pada malam, gadis ini dengan matanya melihat orang tuanya dibunuh oleh orang Yunani dengan secara brutal. Tapi gadis dengan umur kecil ini tidak sulit untuk menghindari kecelakaan. Dia dipenjara di sebuah kapal budak, melewati malam-malam yang menakutkan seperti mimpi buruk. Kemudian, dia menderita sakit serius dan dibuang di tengah jalan. Pada saat gadis ini putus asa, seorang utusan Persia sudah menyelamatkan gadis ini. Gadis ini bersumpah bahwa ada sesuatu hari dirinya akan meratakan Yunani untuk membalas dendam keluarganya. Gadis kecil itu tumbuh dan berlatih ilmu pedang setiap hari. Waktu yang melewati, dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, buat prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya dia menjadi keberadaan 1 orang per 10.000 orang. Ikuti panggilan di tempat kompetisi maraton dimulai. Raja Persia dengan tidak beruntung terkena dengan panah dan wafat. Pemeran utama wanita tahu, kesempatan sudah datang. Dia gunakan kata-kata untuk merayu sang pangeran. Ketika menjadi raja dia baru bisa membalas dendam. Lalu dia menggunakan sihir rahasia untuk memberi pangeran kekuatan kegelapan yang jahat. Saat pangeran kembali dari altar, badan dan jiwanya benar-benar berubah. Gratis susu 450 ml. Tapi rencana balas dendam besar pemeran utama wanita juga akan segera terungkap. Atas nama kemuliaan, atas nama balas dendam, menyatakan perang. Dengan cepat, ketika tentara Persia memasuki Yunani, 300 pahlawan Spartan berada di kepala mata air panas pertahanan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya berakhir dengan seluruh tentara mati di perang. Sesaat, ketika Kaisar Agung Persia memotong kepala Raja Spartan ke tanah, jalan pembunuhan brutal secara resmi dibuka. Selama semalam, Athens sudah diratakan. Tentara Persia, tidak siapa mencegah, tidak siapa menang. Di pihak lain, pemeran utama wanita memimpin Angkatan Laut Persia ke Laut Aegean. Tapi jenderal yang dia menunggu adalah pahlawan yang menggunakan panahnya untuk membunuh Raja Persia. Angkatan Laut Yunani bergantung pada pertahanan dan pengepungan, membuat Angkatan Laut Persia tidak bisa mengikuti. Saat tentara Persia mendekat, mereka segera mengubah permainan. Lalu serangan jarak jauh. Namun badan kapal tentara Persia besar, 2 ujung kokoh. Tapi hal itu lebih mudah untuk mengungkapkan kelemahan. Angkatan Laut Yunani gunakan fleksibilitas untuk bekerja sama. Sebuah kapal Persia tidak berhenti dihancurkan. Dia adalah penjelmaan kebencian. Seorang marsal yang memberikan jiwanya kepada dewa kematian yang jahat. Untuk membalas dendam karena membunuh orang tuanya, dia bersabar selama bertahun-tahun. Jalani hidup hanya untuk menyamakan Yunani. Ketika dia membawa Angkatan Laut Persia menyerang Laut Aegean, bertemu dengan perlawanan sengit dari Angkatan Laut Yunani. Pertempuran pertama berakhir dalam gagal. Pemeran utama wanita ini tidak tahan dengan ketidakberdayaan bawahannya. Para jenderal yang kalah semuanya dibuang ke laut dalam sebagai makanan ikan. Dia membangun lagi bendera, maka dia harus menghancurkan tentara Yunani. Ketika dia mengirim tentara untuk berperang untuk kedua kalinya, Angkatan Laut Yunani sudah pasang jebakan dari awalnya. Dalam kabut, Angkatan Laut Yunani dengan cepat mundur. Dalam sekejap sudah tidak lihat dimanapun. Saat Angkatan Persia berlayar ke dalam kabut, ketemu dengan jebakan, adalah tentara Yunani yang segera menyergap di sana. Berlompat dari gunung ke bawah, mengalami pertempuran sengit. Angkatan Laut Persia benar-benar dihancurkan. Kekalahan berturut-turut membuat pemeran utama wanita tidak mungkin untuk tidak menganggap serius pertempuran ini. Jadi dia berpikir sebuah rencana. Dia ingin memanggil jenderal pihak lain untuk digunakan. Kemudian dia mengirim orang ke sana untuk mengundang seorang jenderal itu. Lawannya tidak takut, dengan santai datang. Saat kedua orang ini bertemu, pemeran utama wanita menggunakan kondisi menarik yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat jenderal menyerah. Bahkan gunakan kecantikan dirinya untuk merayu jenderal itu. Di hidup ini, tidak pria manapun bisa menolak undangan darinya. Setelah angin puyuh cinta, pria ini masih tidak memilih untuk menjinakkan. Pemeran utama wanita sangat marah. Memutuskan untuk dengan tangan sendiri menghancurkan angkatan laut yang dibanggakan oleh jenderal itu. Dia harus sepenuhnya menaklukkan pria ini di medan perang. Dengan cepat, perang kali ini pecah. Pemeran utama wanita gunakan taktik baru. Kapal tanker minyak besar ditarik ke angkatan laut Yunani, mengeluarkan banyak minyak. Pemeran utama wanita mengirimkan tentaranya. Biarkan mereka dengan diam-diam berenang melalui laut dalam. Dan kemudian merangkak ke kapal angkatan laut Yunani. Dan membuang bola api.
Sejumlah besar minyak dibakar. Dalam sekejap, itu adalah asap dan api ke langit. Kapal yang tak terhitung jumlahnya diledakkan dalam sekejap. Suara ledakan menyebabkan bumi jatuh. Pemeran utama wanita mengeluarkan busurnya dan menembak seorang prajurit yang mati. Ketika minyak memiliki titik bakar, seluruh asap dan api sepertinya ingin menelan semuanya. Jenderal lainnya juga tenggelam ke laut dalam. Pemeran utama wanita sekali lagi menang dan kembali. Jalan balas dendam sekarang tidak siapa bisa mencegah. Kaisar Persia dalam satu malam meratakan Athens. Pemeran utama sudah dihancurkan angkatan laut Yunani. Tepat pada saat dua orang senang dalam kemenangan. Iblis kecil membawa berita tak terduga. Jenderal angkatan laut itu masih hidup. Lebih dari itu, dia pergi ke 4 arah. Menggabungkan semua negara Yunani yang tersisa. Pengorbanan 300 prajurit Spartan. Itu sudah cukup bagi mereka untuk bersatu sebagai satu. Bersumpah bahwa harus menggunakan semua kekuatan untuk mencegah tentara Persia. Sangat cepat kemudian, kedua belah pihak memiliki pertempuran lain. Di bawah situasi perbedaan jumlah besar, jenderal memilih untuk memulai perang terlebih dahulu. Dua kapal perang bertabrakan, menyebabkan gelombang besar. Dua pihak mulai menggunakan semua kekuatan. Pemeran utama wanita mengeluarkan 2 pedang. Memimpin penjaga di sisinya ke medan perang. Setiap pedang mengakhiri hidup. Tidak siapa mencegah, tidak siapa bisa menang. Dia ingin melepaskan semua kebenciannya untuk menghancurkan Yunani. Tapi sangat cepat, jenderal itu juga bergegas ke medan perang. Hanya melihat dia naik kuda dan masuk ke medan. Tempat-tempat dia datang, semua penjaga diinjak-injak oleh kudanya. Penjaga pemeran utama wanita itu dengan cepat dihancurkan semuanya oleh jenderal itu. Keduanya dengan cepat terlibat perkelahian. Satu untuk kehormatan bangsa. Satu untuk membalas dendam keluarga. Membuat sumpah untuk membunuh musuh. Pedang pertempuran bentrok, api menyala. Pedang pemeran utama wanita memotong kaki sang jenderal. Jenderal itu berteriak dan mundur. Pemeran utama wanita ini mengambil kesempatan dan bergegas. Satu pedang menikam pada tenggorokan jenderal. Pada saat bersamaan, kapal-kapal koalisi Yunani juga tiba di waktu yang tepat. Situasi segera berubah. Jenderal mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pedang pemeran utama wanita. Hanya perlu pemeran utama wanita memberi perintah untuk mundur dan menyerah. Lalu dia berjanji untuk menyelamatkan sang pemeran utama wanita sebagai jalan hidup. Pemeran utama wanita tahu bahwa tidak ada kesempatan lagi. Tapi dia masih memilih untuk berjuang dengan hidupnya. Ini adalah kesombongannya. Bahkan sampai mati dia juga tidak berlutut dan menyerah dengan musuhnya. Dia ditikam melalui pedang oleh jenderal. Tubuh yang belum pergi sudah mati. Kemarahan masih ada tanpa jalan keluar.